Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nih anak-anak pesmi baru ya, insyaallah. Ini wajah-wajah baru nih ya. Iya. Siapa namanya? Yes. Fakultas? Hah? Tarbiyah, oke. Ikhwatul iman, kita melanjutkan kajian kita, kajian tafsir. Kali ini kita masuk ke surat Al-Mudaththir ya. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu. Surat Al-Mudaththir itu Makkiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pembagian atau perbedaan fase turun inilah yang menyebabkan penamaan ada Makkiyah, Madaniyah. Kalau Makkiyah adalah turun di fase Mekah atau Rasulullah posisinya masih di Mekah. Madaniyah, Rasulullah sudah pindah di Madinah. Nah, surat Al-Mudaththir ini surat Makkiyah. Ya, dan termasuk dari awal-awal yang turun. Karena disebutkan di sebuah riwayat bahwasanya surat Al-Mudaththir diturunkan setelah surat Al-Alaq. Al-Mudaththir memiliki beberapa makna yang sama dengan Al-Muzammil, yaitu berselimut. Dari kalimat kata dithar, dithar itu pakaian kedua. Oke, mungkin kita pakai kaos dalam terus pakai baju gitu, itu bisa seperti dithar. Khususnya waktu musim dingin kan kita akan berlapis-lapis ya. Kalau di Indonesia sih nggak ada musim dingin ya, adanya musim hujan dan hujan banget. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya atau latar belakang saat ayat ini atau surat ini diturunkan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim, bahwa Nabi dikejutkan dengan sosok malaikat yang mengisi ufuk langit hingga ia kembali ke rumah dengan penuh rasa takut dan berselimut. Maka turunlah ayat awal-awal surat Al-Mudaththir seperti itu. Jadi di Sahih Bukhari juga dijelaskan bahwasanya di jumhur ulama al-mufassirin berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan itu memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, kemudian Al-Mudaththir yang kedua. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa iyyakum ya. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan jawartu bihira'in falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu fanazartu an yamini falam ara syai'an wa nazartu an shimali falam ara syai'an wa nazartu amami falam ara syai'an wa nazartu khalfi falam ara syai'an. Ya, aku pernah menyendiri di Gua Hira. Saat itu Nabi cerita ya. Kemudian setelah selesai me time-nya beliau merenung dan lain sebagainya, tiba-tiba Rasulullah kan mau turun ya, mau turun dari gua tersebut kan posisinya di bukit ya, di perbukitan batu mau turun. Nah, ketika turun itu tiba-tiba ada suara yang manggil ya. Tapi Rasulullah SAW ngelihat kanan nggak ada siapa-siapa, kiri nggak ada siapa-siapa, ya, bawah nggak ada siapa-siapa, depan juga nggak ada siapa-siapa. Tapi pas lihat atas, fara'aitu syai'an, aku melihat sesuatu. Saking asingnya, mbaknya salah masuk apa ya?
Saking asingnya melihat figur ini, Rasulullah tidak mensifati bagaimana bentuknya, tapi hanya mengatakan fara'aitu syai'an. Aku melihat sesuatu. Fa'ataitu Khadijah, dan aku langsung pulang ke rumah menemui istriku Khadijah. Dathiruni wasubbu alayya ma'an barida. Selimuti aku. Terus sampai Rasulullah kepengen mandi dengan air dingin ya. Kemudian minta disiram air supaya sadar ini nyata apa enggak sih? Ya karena shock ya. Di beberapa pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan ya, kenapa pertemuan Nabi dengan malaikat itu bikin Nabi shock. Bisa jadi kan malaikat berubah jadi laki babak-babak gitu ya, datang selamat pagi atau diajakin ngopi bareng, kan asik gitu ya. Duduk, ini kok enggak? Atau bertemu mukadimah dulu lah, pemanasan ketemu di alam mimpi dulu, enggak. Tiba-tiba ketemu dengan sosok yang begitu dahsyat di alam manusia. Kenapa? Apa hikmahnya di balik itu? Ya, salah satu hikmahnya adalah ingin memastikan, Allah ingin memberitahukan dan menegaskan bahwasanya yang namanya wahyu itu sesuatu yang dari luar pikiran Nabi, dari luar akalnya Nabi, dari luar fisiknya Nabi, bahkan dari luar alamnya Nabi. Benar-benar sesuatu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan hasil kreasi mimpi beliau, atau bertemu orang diskusi terus menyampaikan wahyu, tidak. Sampai Nabi pun ketakutan. Dathiruni, selimuti aku. Sampai ingin menyadarkan dirinya sendiri, subbu alayya ma'an baridan. Bilang sama anak-anaknya juga, minta dibawakan air seger, air dingin. Dia mungkin mau cuci muka atau apalah, menyiram sebagian badannya, menyadarkan dirinya. Saking syoknya, saking takutnya. Nah, ikhwatul iman a'azzalaikum, di saat itulah turun ayat ketika ketakutan ya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum. Kita masuk ke ayat yang pertama ya. Ya ayyuhal muddathir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil nama Nabi Muhammad langsung. Ya Muhammad, tapi ya ayyuhal muddathir, orang yang sedang berselimut. Ini merupakan sebuah panggilan wujud perhatiannya Allah dengan kondisi Nabi yang memang saat itu sedang ketakutan ya. Dan ini merupakan salah satu uslub min asabil lughah Arabiyyah, metode linguistik bahasa Arab memang seperti memanggil seseorang dengan kondisinya saat itu. Bisa juga disebut sebagai bentuk kelembutan, panggilan penuh dengan lemah lembut. Nah, ikhwatil iman azallaikum, ada yang menerjemahkan dengan terjemahan lain, mengartikannya bahwasanya Rasulullah dipanggil dengan Al-Mudaththir karena Rasulullah diselimuti dengan wahyu, dengan syariat, dengan perlindungannya Allah. Tapi itu penafsiran jauh ya, itu takwil ya. Kita lebih condong yang sebagaimana para jumhur mufassirin menerjemahkan. Qum fa'anzir, perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bangkit ya, dengan segala semangat yang dia miliki, dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk melakukan ingzar atau peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada dakwahnya beliau. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, sebagian ulama mengatakan bahwa sejak Nabi Muhammad SAW menerima perintah ini, kum fa'angzir ya, maka Nabi SAW tidak pernah lagi istirahat. Maksudnya istirahat dakwah gitu enggak. Dia mikir bagaimana ngajak orang lain supaya beriman. 3 tahun pertama kan dakwah sirriyah ya mas. Dakwah dari rumah ke rumah, dari person ke person, dari teman ke teman, door to door, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika dakwah sirriyah, apakah pemerintah dan masyarakat Mekah
tahu perihal bahwa saya Muhammad bin Abdullah mengaku menjadi seorang nabi, seorang rasul, tahu semuanya. Tapi kondisi masih aman. Penentangan belum ada. Karena Rasulullah belum terang-terangan. Dia masih kayak diplomatis ya, masih dari rumah ke rumah, dari tongkrongan ke tongkrongan gitu ya. Jadi masih soft ya. 3 tahun pertama begitu Rasulullah berdakwah. Kemudian turun ayat perintah untuk dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan, fasta' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sejak saat itu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Di tempat pertemuannya orang Quraisy, di pasar. Pertama kali beliau lakukan di Bukit Sofa. Ngumpulin masyarakat Mekah ya. Memberitahu bahwasanya dirinya seorang Rasul yang membawa peringatan bagi siapapun yang menolak dakwahnya dan memberi kabar gembira bagi siapapun yang beriman dengan risalah Islam yang beliau bawa. Nah, kembali lagi ke tadi surat Al-Mudaththir ayat 2, Qum fa'anzir. Semenjak ayat ini turun, Rasulullah terus berdakwah. Sirran wa alaniyatan. Baik sendiri atau bareng-bareng sahabat. Baik diam-diam ataupun terang-terangan. Baik kepada kerabat keluarga ataupun orang lain. Baik kepada para penduduk Mekah atau luar penduduk Mekah. Karena misinya Nabi kepengen mengislamkan semua orang. Dengan mengislamkan semua orang yang ada pada zaman beliau, beliau kepengen mengajak orang-orang tersebut masuk surga. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Ikhwatil iman a'azallahu waikum, ayat ini mengisyaratkan agar tujuan Nabi berdakwah itu untuk menta'zim Allah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita ngajak temannya kepada kebaikan, ngajak temannya ngaji, ngajak temannya sholat, ngajak temannya kebaikan yang lain, ikhlaskan niatmu lillahi ta'ala ya, karena itu merupakan dakwah, dan dakwah harus dilandasi dengan keikhlasan, bukan untuk memuliakan dirinya. Sini ngaji, nah kalian harus tahu ya, aku ini orang soleh, ngajakin kalian ngaji. Jadi dia ingin menunjukkan profil dirinya. Kalau kamu ngajak teman kamu ngaji, apa yang kita titik pentingkan? Ngaji itu penting, ngaji itu ibadah, ngaji itu kebutuhan. Jangan tonjolkan diri Anda. Ini loh aku rajin ngaji, makanya aku sekeren ini. Berarti kan menonjolkan diri. Ya, kalau di media sosial kan gila like ya mungkin ya, gila followers. Kita berdakwah bukan karena itu, kita berdakwah lillahi ta'ala. Sudah. Dakwah itu kan mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dia berdakwah, ikut safari dakwah, ikut kegiatan dakwah, tapi tujuannya masih lebih besar tujuan duniawinya. Masih lebih besar dia kepengen lebih dikenal. Bukan kepengen ilmu yang didakwakan itu diterima, diamalkan, tapi lebih kepada dirinya ingin lebih dikenal. Ini berarti belum ikhlas dakwahnya. Atau followersnya ya, kalau dia seorang konten kreator, dia lebih penting, nggak penting isinya, nggak penting siapa yang dapat hidayah karena isi postingannya, isi kontennya. Nggak penting, tapi yang penting followersnya nambah, like-nya juga bertambah. Berapa banyak yang mendengarkan dakwahnya dia, kemudian bertaubat, kemudian mentauhidkan Allah, itu nggak penting. Nah justru kalau mau berdakwah itu yang nomor 1. Kita berdakwah ya, kalau sudah lillahi ta'ala, diterima kita bahagia, nggak diterima kita pun ikhlas. Kita perbaiki cara dakwah kita perbaiki, kita tata ulang dan seterusnya.
dengan terus minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa ayat ini wa rabbaka fakabbir berkaitan dengan salat, yaitu bahwasanya sejak ayat ini turun Nabi diperintahkan untuk salat ya. Tapi belum salat 5 waktu. Kapan Mas salat 5 waktu? Tahu Masnya ini? Tahu kapan salat 5 waktu diwajibkan? Saat Isra Mi'raj. Ya, di situ salat 5 waktu diwajibkan ya. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Kenapa disebut warabbaka fakabbir? Maksudnya dan agungkanlah Tuhanmu. Tapi juga artinya ini juga perintah salat. Karena pembuka salat adalah takbir Allahu Akbar. Ya. Dan itu sebagai takbir. Maka ayat ini juga diartikan sebagai perintah salat. Nah, tapi di zaman itu perintah salatnya masih 2 kali dalam sehari. Sebelum terbit fajar dan setelah tenggelamnya matahari. Nah, setelah itu ikhwatul iman azalaikum, waktu Isra Mi'raj diwajibkan salat 5 waktu. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke berapa ini? Keempat ya. Ada yang kelewat ya? Enggak sih? Ya. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ada 2 makna membersihkan di sini ya. Mungkin yang jago filsafat di sini bisa ya menerjemahkan dengan banyak arti ya. Ada yang di kuliah filsafat di sini? Nggak ada ya. Wasiyabaka fatahhir. Mana hakikinya ya? Perintah kepada seseorang untuk membersihkan pakaiannya hendak sholat. Intinya, kalau kita sholat, pastikan semuanya tahir, suci ya. Pakaian kita, sajadah kita, tempat kita sholat ya. Karena memang ketika ayat sebelumnya ditafsirkan sebagai perintah sholat, yang warabbaka fakabbir, maka wasiyabaka fatahhir, ini perintah untuk bebersih dari najis. Mensucikan diri dari najis sebelum sholat. Sedangkan makna majasnya atau makna yang hakiki adalah perintah seseorang untuk membersihkan amalannya dari apa? Dari riya, dari kedustaan, ya. Benar-benar amalannya itu bersih untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya benar-benar bersih lillahi ta'ala. Karena memang ada ungkapan di istilah bahasa Arab zaman waktu itu ya, zaman Rasulullah masih hidup. Ketika ada orang ngomong thiyabuhu najis ya, maka itu maksudnya adalah orang tersebut tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Orang tersebut agak kotor mainnya. Orang tersebut gampang berkhianat dan seterusnya. Masuk ke ayat yang kelima, warrujza fahjur. Fahjur artinya tinggalkanlah. Nah, kalimat rujza ini artinya memang berhala, ausan ya. Sehingga mana ini tinggalkanlah segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah. Bentuknya kan macam-macam menyembah kepada selain Allah. Nggak harus sujud kan? Pelihara jimat termasuk nggak? Dia nggak nyembah kan? Tapi percaya sama benda itu, ya kan? Bukan cincin deh, kalung katakan, ya, atau benda-benda lain lah. Rujz itu segala macam bentuk wathan, berhala yang disembah selain Allah. Atau dalam qiraah lain dibaca rijza, bukan rujza tapi rijza. Artinya rijza itu segala bentuk maksiat, perbuatan yang masuk kategori
maksiat. Dan tinggalkanlah segala bentuk maksiat. Ini tafsiran dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya juga. Dua-duanya betul. Gak ada yang salah, gak ada yang... Dua-duanya penafsiran yang betul. Yang sejalan dengan manhaj salafus saleh, ya. Dan dua-duanya qiraah mutawatir. Sudah dijelaskan juga sama Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Jadi tinggalkanlah segala macam bentuk sesembahan selain Allah dan juga tinggalkanlah segala bentuk maksiat. Masuk ke ayat yang kelima, wala tamnun tastakthir. Alman, ya, itu artinya orang yang suka nyebut-nyebut pemberian. Pernah kejadian baju merah sama itu? Mungkin pernah ya, ada kejadian punya teman, punya sohib gitu. Dia suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Itu masuk kategori alman. Ya. Di sini Allah bilang wala tamnun. Jangan kamu suka nyebut-nyebut pemberian kamu. Mengingatkan kebaikan kita kepada mengingatkan kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada seseorang atau mengingatkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan kepada dirinya, pada orang tersebut. Itu namanya alman. Ya, tukang ngungkit lah ya, mungkin bahasanya kita tukang ngungkit gitu ya. Ada beberapa tafsiran yang saya bawakan di sini. Yang pertama, janganlah seseorang memberikan sesuatu dengan harapan agar diberi balasan yang lebih banyak. Ya. Janganlah seseorang memberikan sesuatu, misalnya kamu ngasih kuota nih, tetheringan semalam. Kamu berharap dapat gratisan 10 malam dari teman kamu balasannya. Ya, ketika kamu ngasih, ya sudahlah, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dia membalas pemberianmu, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Toh kamu dapat pahala. Ya. Kamu bantu teman kamu ngerjain tugas kuliah. Jangan sampai kamu berpikiran, besok tugas kuliahku dia aja yang ngerjakan lah. Sekali aku bantu, dia harus 3 kali bantu aku. Ya jangan kayak gitu dong. Ya. Jadi jangan pernah, ya tafsir yang pertama ya, wala tamnun tastakthir itu, jangan pernah ngasih sesuatu tuh berharap balasannya lebih banyak dari orang tadi atau dari teman yang sama gitu ya. Tafsiran yang kedua, jangan seseorang melakukan dakwah, jangan seseorang itu bekerja di jalan dakwah atau pegiat dakwah gitu ya, kemudian menganggap bahwa dirinya telah berbuat banyak dalam dakwah. Itu salah besar. Buat teman-teman yang mungkin masih awal-awal lagi semangat masuk rohis, ya, mungkin ada anak mahasiswa yang baru awal-awal masuk rohis gitu ya, semangat pengen ngajak-ngajak temennya untuk beribadah, untuk mengenal agama gitu ya. Jangan pernah menganggap diri kita itu sudah berkorban banyak untuk dakwah, ya, tidak. Tapi terus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini maksudnya wala tamnun tastakthir di dunia pegiat dakwah. Tafsiran yang ketiga, janganlah seseorang berbuat baik kepada orang lain dan menganggap orang tersebut hutang budi. Contoh nih, kita nganterin temen ke kos-kosan. Kita bilang, kamu hutang budi loh sama aku udah nganterin kamu ke kos-kosan kamu. Nah, jangan pernah seperti itu. Atau kamu membantu orang lah, membantu teman, membantu orang yang gak dikenal. Terus ketika kamu sudah berhasil membantu dia, memberi kebaikan kepada, entah membantu, entah memberikan sesuatu ya, kamu anggap orang tadi itu hutang budi sama kamu. Enggak. Kami sering mengingatkan bahwasanya ketika kita membantu orang lain, orang itu kan senang dibantu kita ya, Mas, Mbak.
Atau kita memberikan sesuatu, sedekah kayak apa yang mampu kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan jasa itu, kalau nggak barang itu dari kita. Orang tadi pasti sangat berterima kasih sama kita. Oh, mau terima kasih ya mas bantuannya. Jangan sampai ya kita itu salah mikir bahwasanya orang tadi sangat membutuhkan bantuan kak saya ya. Kalau nggak ada saya habis dia mungkin ya. Jangan seperti itu. Justru pikiran kita lebih membutuhkan pahala sedekah itu daripada orang tadi, orang yang memerlukan tadi membutuhkan sedekah kita. Katakan orang miskin memerlukan sedekah kita. Dia sangat perlu itu. Dan sedekah kita sangat membantu kehidupannya. Betul, pahala kita besar. Tapi ingat ikhwatil iman, kita jauh lebih membutuhkan pahala sedekah daripada orang tadi butuh dengan sedekahnya kita loh ya. Ini yang jadi tolak ukur kita berpikir saat membantu orang, saat menolong orang, saat memberikan orang. Apa yang dapat kita beri? Entah itu rupiah, makanan, pakaian, bantuan, ide, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan ngelihat, oh orang tadi benar-benar butuh bantuanku ya. Tapi kita sangat butuh pahala ini nanti buat di akhirat. Jadi, sebanyak apapun yang kita lakukan, kita tetap ikhlas lillahi ta'ala. Gak ada rasa puas membantu orang. Kita akan mendapatkan bahagia, ketentraman telah membantu orang lain. Ya, sayangnya, mungkin sebagian orang melihat betapa besarnya atau mepetnya kebutuhan seorang miskin atau du'afa terhadap adanya uluran bantuan ataupun sedekah. Sedangkan dia lupa bahwasanya diri dia atau kita semuanya sangat butuh pahala tersebut nanti. Butuhnya banget melebihi butuhnya orang tadi sama uluran tangan kita. Begitu. Wala tamnun tastakthir. Dan terakhir kita masuk ayat 7, wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Baik, masuk ayat ke-7, kami persilakan muadzin karena ini sudah adzan apa ya Mas Ibnu? Silakan muadzinnya. Alhamdulillah telah memasuki waktu Isya. Oleh karena itu kami persilahkan kepada muazin yang bertugas untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدا
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jazakallahu khairan kepada muadzin yang telah mengumandangkan azan. Selanjutnya kami persilahkan kembali kepada Ustaz Nasr Balfas untuk melanjutkan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, ikhwatul iman, ada pertanyaan? Silakan, kami buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang hendak bertanya. Bagi jamaah ikhwan yang hendak bertanya dapat mengangkat tangannya, dan bagi jamaah akhwat yang hendak bertanya dapat menuliskannya di selembar kertas lalu menjatuhkannya. Walirabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Jadi tadi ayat kedua sampai ayat ketujuh ini merupakan 6 wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW atau siapapun yang bergerak di bidang dakwah, para pegiat dakwah, ya, atau orang-orang yang suka, ya, mengajak orang lain dalam kebaikan, ya, sebagai muqaddimah atau bekal awal di jalan dakwah yang begitu terjal. Ini ada 2 pertanyaan. Apa Ustaz izin bertanya mengenai ayat yang kebetulan dijelaskan tentang keikhlasan. Kira-kira kalau di sudut pandang Ustaz pribadi bagaimana cara menghadirkan keikhlasan? Kalau ingin menghadirkan keikhlasan dalam hati, maka kita harus membuang yang namanya kesombongan, gengsi. Kita benar-benar sujud lillahi ta'ala. Ini harus dipaksa terus, sehingga ini terbiasa ibadahnya ikhlas. Menghadirkan keikhlasan, salah satu caranya yang tadi. Cara berikutnya adalah kita menghadirkan keagungan Allah ketika sedang beribadah. Ketika kita sedang sedekah, puasa, baca Quran, kita tuh sedang mengharapkan pahala yang super besar, super mewah, yang bahkan kita nggak tahu seperti apa nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ria sedikit, hancur itu yang kita inginkan. Kemudian kita hadirkan efek-efek negatif dari sifat ria tadi. Contoh, kita nggak bisa-bisa pahala ibadah kita hancur, bisa-bisa malah kita nggak dapat pahala, malah dapat dosa, kan gitu. Nah, dengan menghadirkan pemahaman-pemahaman seperti ini, insya Allah nanti sifat ikhlas kita akan tumbuh. Dan jangan lupa dipupuk terus dengan ilmu agama. Banyakin ngaji, deketin majelis ta'lim. Insya Allah nanti lambat laun keikhlasan ini akan tumbuh. Ya, keikhlasan ini akan tumbuh.
Masih banyak kiat-kiat lain menumbuhkan rasa ikhlas, ikhwatul iman azalaikum. Tapi memang ikhlas itu berat ya. Sampai para ulama mengatakan ikhlasus sa'ah najatul abad. Ikhlas sesaat itu bisa menyelamatkan kita selamanya di akhirat. Bayangkan, saking indahnya ikhlas, saking hebatnya ikhlas, ibadah kita pasti diterima. Kalau ada ibadah yang diterima, berarti ada harapan kita masuk surga. Kan gitu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa hukumnya mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain karena orang lain tersebut tidak menggunakannya dengan baik? Boleh dengan catatan tanya dulu ke orang yang ini kan sudah bukan hak milik kita, hak milik orang tadi. Ini kamu kenapa nggak make? Ya yang kamu kasih ini barang sudah nggak ngetren. Sekarang trennya seperti ini modelnya. Walaupun kamu berikan dia barang baru, tapi kalau dianya nggak mau pakai kan eman ya. Misalnya ngasih jilbab atau ngasih peci atau sajadah atau apa hal yang ada manfaatnya, tapi ternyata yang diberi nggak pernah pakai. Kamu merasa, oh kok gini? Kamu minta izin sama dia. Misalnya itu teman kamu, ya siapa gitu ya. Dul, ini kamu kok nggak pernah pakai? Iya, maaf banget ya. Aku nggak suka warnanya mentereng. Saya lebih suka warna biru. Ya sudah, gimana kalau aku kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan? Oh ya silahkan gitu. Itu boleh ya. Berbeda kalau itu kau minta ambil lagi tanpa izin, apalagi ngambil lagi untuk dirimu sendiri, itu beda. Ya. Yang mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain. Dan ini bisa dilakukan oleh orang tua ketika memberikan anaknya sesuatu tapi ternyata anfaedah. Dibelikan handphone bagus, ternyata bukan buat ngerjakan tugas kuliah, cuman buat ngegame doang. Ya diambil lagi, kasih aja handphone yang biasa. Boleh, seperti ini nggak apa-apa. Sebagai pembelajaran. Ya. Karena sebuah pemberian itu akan mendatangkan banyak pahala kalau digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Ya. Ada anak laki diberikan motor gitu ya. Ternyata motornya buat balap liar, dicabut lagi motornya sama orang tua. Ya nggak apa-apa. Karena lebih banyak mandorotnya, seperti itu ya. Ini konteksnya orang tua ya, yang sedang mendidik anaknya. Tapi kalau pemberian tadi kan bukan, contoh dari teman ke teman, itu nggak bisa langsung kita ambil, kecuali harus dengan izin dia dan ridhonya dia. Ya, tetapi kita udah ngasih nggak dipakai, ya salah sendiri ngasih orang yang nggak membutuhkan. Kan Allah sudah nggak bilang ke kita, wala tu'tu sufaha amwalakum. Jangan kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang nggak mikir, yang sama sekali nggak memikirkan dunia akhirat apa. Atau dalam istilah Al-Quran sufaha, orang safi, orang yang bodoh. Akhirnya bahkan pemberian kita digunakan untuk maksiat. Nah itu yang repot. Kalau kita memberikan sesuatu ternyata digunakan untuk maksiat, silakan beri peringatan. Gak usah diminta lagi, cukup beri peringatan. Tolonglah pemberianku digunakan untuk kebaikan, jangan untuk maksiat. Dikasih kuota malah untuk mengakses sesuatu yang dilarang. Kan eman-eman yang... Nah kamu kan sudah nasihatin bahwasanya itu situs yang haram, itu dosa besar dan lain sebagainya. Udah, berarti kewajiban kamu selesai. Kalaupun dia masih mengakses, dosa ditanggung dia pribadi. Bukan ditanggung si pemberi kuota tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami berikan jawaban. Semoga bisa ya memberikan pencerahan bagi kita semuanya untuk semangat belajar agama. Teman-teman pesma-pesmi, insya Allah ya Allah berikan semangat untuk terus belajar agama, menghafal Al-Quran ya. Samping kalian juga kuliah udah pada
Ketika niatnya ikhlas, insya Allah sulit apapun yang kalian hadapin, insya Allah bisa dilewatin dengan baik. Dan kerjakan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Seperti yang menghadirin kajian ini, ikhlaskan lillahi ta'ala. Walaupun memang ini aturannya gitu kan ya. Yang kedua, ngafalin suratan pendek, ikhlaskan lillahi ta'ala. Belum lagi nanti jadi panitia ini, ikhlaskan lillahi ta'ala. Itu semua nanti jadi berkahnya kalian di masa muda. Dan ini yang sangat jarang kita dapatkan, ya. Yang dimana anak muda menghabiskan waktunya untuk masjid, untuk berkhidmat kepada agama. Ini nilai plusnya kalian. Allah lebih suka anak muda yang mendekat ke agama. Bukannya Allah nggak suka ada orang tua yang dekat ke agama, bukan. Tapi Allah itu lebih suka ngelihat anak-anak muda yang mendekat kepada agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekian dari saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.